Karena satu hari di neraka 1000 tahun. 1000 tahun hari kita di dunia, waliyadzubillah. Siksa paling ringannya neraka 70 banding kali lipat terpanas, api terpanas di dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh wa khiratuhu min khalqih wa aminuhu ala wahyih wa muballighun nasi syara'ah. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa jahada bi jihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ayyuhal mu'minuna ibadallah, i'lamu annani usi nafsi al-khati'ata al-mudhnibah wa usikum jami'an bi taqwallah wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulih la'allakum turhamun. Qala Allahu jalla jalaluhu fi kitabihil hakim, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ar-rasulul habibul mustafa as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Jumat yang semoga dirahmati, dimuliakan, diberkahi, diampuni oleh Allah tabaraka wa taala. Renungan dan himbauan khutbah Jumat kali ini akan kita khususkan pada tadabbur singkat firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Fatir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami, kata Allah, mewariskan kitab Al-Qur'an kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsi, maka di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang bersifat pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah, dan di antara mereka ada yang terdepan dalam kebaikan dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir, itulah keutamaan yang besar dari Allah tabaraka wa taala. Jannatu adn yadkhulunaha, Jannatu Aden, surga Aden yang mereka akan masuki. Yuhallawna fiha min asawira min dhahab, mereka diberi perhiasan berupa gelang-gelang dari emas. Wa lu'lu'a, dan mutiara. Wa libasuhum fiha harir, dan pakaian mereka adalah sutra. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah, pertama-tama Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina." Kemudian kami, Allah, mewariskan kitab Al-Qur'an kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Yang dimaksud oleh Allah dengan hambanya yang ia pilih adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat beliau. Kita semua umat Islam adalah umat yang dipilih oleh Allah untuk diberikan
kitab Al-Quran, kitab yang paling mulia, kitab yang paling sempurna, kitab yang menyebabkan seluruh kitab suci yang Allah turunkan terdahulu tidak berlaku lagi. Kitab di mana semua orang yang tidak mengikutinya akan celaka. Kitab yang mana hanya orang yang mengikutinya yang akan selamat di dunia dan di akhirat. Ini memberikan kesadaran kepada kita agar kita bersyukur setinggi-tingginya kepada Allah, agar kita sungguh-sungguh bahagia menjadi hamba Allah yang dipilih untuk menjadi umat Islam, untuk menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diwariskan kitabnya yang paling sempurna, kitabnya yang menyelamatkan satu-satunya setelah diturunkannya oleh Allah tabaraka wa taala. Jangan lagi ada terpikir di antara kita untuk longgar dari Al-Quran, untuk bermain-main dengan Al-Quran, tidak puas dengan Al-Quran, mencari pedoman hidup lain selain Al-Quran. Bahkan bukan meninggalkan semua, sebagian saja pedoman Al-Quran ditinggalkan sudah salah. Ini penting karena semakin mendekati hari kiamat, semakin berat tantangan berpegang teguh kepada Al-Quran. Semakin mendekati hari kiamat, semakin banyak orang yang terpengaruh oleh setan, bahkan menjadi setan manusia yang secara halus menggiring orang-orang yang tadinya berprinsip Al-Quran yang benar, sadar atau tidak, digiring untuk longgar dari Al-Quran. Wal'iyadzubillah. Ini yang pertama. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan ada 3 tipikal manusia dalam menyikapi Al-Quran. Yang pertama, faminhum zalimun li nafsih. Ada di antara manusia yang menzalimi dirinya karena salah dalam menyikapi Al-Quran. Dan seluruh ahli tafsir, Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa yang dimaksud zalimun li nafsi dalam ayat ini adalah bukan orang kafir 100%. Bukan yang tidak bersyahadat. Yang sudah bersyahadat, bahkan tetap meyakini kebenaran Al-Quran, tapi dinilai oleh Allah menzalimi dirinya. Kenapa? Karena salah dalam menyikapi Al-Quran. Akhirnya janji Allah untuk menyelamatkan hamba-hambanya yang berquran dia tidak dapatkan. Justru menzalimi dirinya karena salah caranya dalam menyikapi Al-Quran. Akibatnya walaupun dia sudah umat Muhammad, walaupun tetap mengakui Al-Quran benar, tapi tetap celaka. Makanya disebut mencelakakan dirinya, menzalimi dirinya. Faminhum zalimun li nafsi. Siapa mereka ini? Para ahli tafsir mengatakan mereka ini ialah yang dengan sengaja melalaikan kewajibannya. Dengan sengaja melalaikan kewajibannya, apalagi sunnatnya. Dan dengan sengaja bergelimang haram. Dengan sengaja bergelimang dosa. Walaupun tetap meyakini bahwa itu haram. Walaupun tetap meyakini bahwa ini kewajiban, tapi sengaja dia tinggalkan. Karena ketika dia tidak meyakini yang wajib itu wajib, yang haram itu haram, dan dia sudah tahu, batal keislamannya. Ini tidak sampai batal keislamannya, tapi tetap celaka. Karena sengaja meninggalkan kewajiban, dan sengaja menjauhi yang haram. Sengaja mengerjakan yang haram. Bukan saja orang kafir yang masuk neraka. Walaupun sudah berquran, membenarkan Al-Quran, tapi melanggar larangannya dengan sengaja, kemalasan, zalimul li nafsi. Na'udzubillah. Ini penting. Tahu kewajiban tauhid tapi melakukan syirik. Tahu kewajiban salat 5 waktu di masjid tapi tetap malas ke masjid. Tahu larangan dosa riba, larangan bergaul bebas,
larangan pamer aurat tetap dia lakukan, zalimul li nafsi. Zalimul li nafsi itu artinya mencelakakan dirinya sendiri. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Tingkatan kedua lebih baik dari yang pertama. Yaitu bahwa tingkat pertengahan. Insya Allah dia sudah keluar dari zalimul li nafsi. Tapi masih ada yang lebih baik di atasnya. Dia bersikap pertengahan. Sudah disiplin melakukan kewajiban. Sudah disiplin meninggalkan yang haram. Tapi tidak peduli pada yang sunnat. Para ulama mengatakan, tidak peduli pada yang sunnat. Kalau tetap meyakini bahwa sunnat hanya kemalasan, memang tidak berdosa, tapi rugi. Tidak ada pahala. Apa yang dicari dalam hidup ini kalau bukan pahala? Bukankah pahala yang kita bawa menghadap Allah, agar Allah semakin cinta kepada kita? Dan para ulama mengatakan, kalau ada orang yang meninggalkan sunnat karena kebencian, tidak merasa tidak penting, berdosa. Bukan berdosa karena meninggalkan sunnahnya, tapi memandang enteng ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, muqtasid ini adalah orang yang sudah disiplin melakukan kewajiban, meninggalkan yang haram. Tapi sayang, yang mustahab dia tidak perhatikan. Sikap yang ketiga, tipikal manusia yang ketiga, dan inilah yang mesti menjadi orientasi utama kita dalam mengikuti Al-Quran. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Mereka selalu bercepat-cepat, selalu bersegera agar menjadi terdepan melakukan kebaikan. Tidak peduli wajib atau sunnat. Intinya kalau kebaikan, tidak banyak neko-nekonya. Tahu kebaikan, kerjakan. Tahu larangan, tinggalkan. Jangan banyak bertanya, haram makruh. Tidak. Ini sabiqum bil khairat. Ini yang harus jadi puncak perjuangan kita. Namun di sini ada firman Allah, biiznillah, dengan izin Allah. Maksudnya dengan hidayah dari Allah, dengan taufik dari Allah. Ini artinya kita harus berjuang sambil berdoa kepada Allah. Bagaimana kita terus meningkat? Karena memang tidak ada peningkatan kesolehan yang bisa kita capai tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, di ujung ayat Allah berfirman, "Dzalika huwal fadlul kabir." Orang yang mampu mencapai sabiqum bil khairat. Inilah yang disebut khusus oleh Allah, mendapatkan keutamaan, kemuliaan. Kalau zalimul li nafsi jelas mencelakakan dirinya. Muqtasid insyaallah sudah lebih baik, tapi tidak disebut khusus dzalika huwal fadlul kabir. Yang disebut khusus dzalika huwal fadlul kabir, memperoleh kemuliaan dari Allah yang mencapai sabiqum bil khairat. Ini memberi motivasi bahwa pertama, mari kita bertekad sambil berdoa keluar dari zalimul li nafsi terhadap Al-Quran. Mari kita bertekad keluar dari zalimul li nafsi. Alangkah celakanya kita kalau tersentuh api neraka, walau hanya 1 detik, wal'iyadzu billah. Kita ini bertekad masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dengan rahmat Allah semata, melalui perjuangan dan doa kita. Kalau kita sudah di muqtasid, jangan puas sampai di situ. Mari kita bertekad sampai di sabiqum bil khairat. Karena ini yang disebut khusus, dzalika huwal fadlul kabir, oleh Allah tabaraka wa taala. Semoga panduan singkat firman Allah dalam surah Fatir ini menggugah kita semua untuk sungguh-sungguh terus melakukan muhasabah di tipe manusia di mana kita menurut Al-Quran ini. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Balil insanu ala nafsihi basirah. Kita lebih tahu diri kita setelah Allah tabaraka wa ta'ala. Kejujuran mengharuskan kesadaran untuk lebih baik. Jangan sekedar jujur bahwa saya belum meningkat,
tapi tidak ada perubahan, itu tidak ada gunanya. Kejujuran terhadap Allah, kejujuran terhadap diri sendiri, mengharuskan ada tindak lanjut ke arah yang lebih baik dalam mengikuti Al-Quran, agar kita diselamatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan rahmatnya semata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu wa tubu ilaih innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang majuma yang berbahagia. Lanjutan ayat tadi memberikan jaminan. Jannatu adani yadkhulunaha. Surga yang menjadi tempat kembalinya. Siapa mereka? Para ulama menjelaskan memang 3 tipe manusia ini pada akhirnya masuk surga. Tapi yang zalimul li nafsi disiksa di neraka terlebih dahulu. Sesuai tingkat dosanya, tingkat kezalimannya. Jangan ditolak ini hadis, karena ini hadis sahih. Tapi jangan juga membuat kita memandang enteng dosa. Karena 1 hari di neraka 1000 tahun. 1000 tahun hari kita di dunia, waliyadzubillah. Siksa paling ringannya neraka 70 banding kali lipat terpanas, api terpanas di dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 1 saja dosa 1 hari dicuci. La haula wala quwwata. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau yang mensabdakan hadis bahwa yang ada iman di hatinya sebesar zarah tidak kekal di neraka. Tapi tidak pernah beliau mengingat neraka kecuali menangis karena takut. Jadi yang benar, tetap yakini hadis ini. Dengan tetap kita bertekad dan berdoa. Keluar dari zalimul li nafsi. Menjadi muktasid, bahkan sabiqum bil khairat. Biiznillah. Pada akhirnya, masuk surga. Muktasid sabiqum bil khairat. InsyaAllah. Semoga kita masuk di dalam jannatu adani yadkhulunaha. Disebutkanlah kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan di surga terhadap orang-orang yang akan masuk surga nanti, insya Allah. Sekali lagi, tidak sekedar didengar setiap nasihat, tidak sekedar didengar setiap khutbah, tidak sekedar dinasehatkan oleh orang yang bernasihat, tapi kita dituntut mengamalkannya. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bih lakana khairan lahum. Kebaikan hanya diperoleh kalau mengamalkan nasihat, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian renungan khutbah Jumat kali ini. Semoga menjadi jalan hidayah bagi yang menyampaikan dan yang mendengarkannya untuk keluar dari zalimul li nafsi, bisa mencapai muktasid, bahkan lebih dari itu sabiqum bil khairat biiznillah. Mari kita mengkhusyukkan diri sejenak berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zam alladzi idza du'ita bihi ajabt wa idza su'ilta bihi atait. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa khdzul man khadzalad din. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimissalah.